pertemuan kemarin saya minta Anda untuk membaca sendiri mengenai dimensi dan satuan, ya satuan dan dimensi, karena materi itu kan sebenarnya Anda sudah dapat ya di fisika. Nah, ini saya lanjutkan ke gaya hidrostatika. Ya. Nah, kenapa kita harus belajar gaya hidrostatika? Jadi nanti kalau Anda misalkan membangun infrastruktur atau bangunan yang bangunan itu berada di dalam air atau berhubungan dengan air, maka akan ada gaya yang disebabkan oleh air. Nah, gaya itu nanti akan menimbulkan tekanan pada struktur Anda. Gaya ini yang akan membebani struktur, salah satu beban. Sehingga nanti Anda mendesain dimensi strukturnya, misalkan dinding beton gitu ya, atau lantai beton. Itu kalau Anda sudah bisa menghitung gaya hidrostatika, Anda bisa menghitung dimensi dari struktur itu. Hidro itu air, statika itu statis ya. Kenapa kalau kita belajar hidrostatika? Secara nyata air itu bergerak secara dinamis, tidak statis ya, karena dia berubah. Jadi kalau Anda di sungai, alirannya akan selalu berubah, debitnya berubah, tekanannya berubah dan sebagainya. Tapi sebelum kita belajar mengenai aliran dinamis, itu yang lebih mudah kalau kita belajar dulu yang statis. Nah, kondisi statis itu ada dua. Yang satu, airnya dalam keadaan diam. Ya. Yang kedua, itu airnya bergerak, tetapi kecepatannya tetap. Itu namanya statis. Ini sorry, balik lagi. Jadi statis itu kalau airnya diam, yang pertama, yang kedua bergerak, tetapi dengan kecepatan yang tetap atau tidak ada percepatan. Jadi kondisi ini akan lebih mudah. Jadi misalkan begini, ini ada air ditampung, dibendung, ada dinding seperti ini. Maka dalam kondisi statis kita akan mudah menghitung berapa tekanan yang terjadi di titik A, berapa tekanan di titik B. Terus kalau Anda membuat struktur di sini, Anda bisa tahu berapa tekanan di titik C. Nah, kemudian juga di ini. Ini kalau D tidak ada airnya berarti tidak ada tekanan dari air. Ini yang pertama, airnya adalah diem. Yang kedua, kondisi statis itu bisa airnya tidak diem, airnya bergerak. Tetapi dia tidak ada perubahan kecepatan. Di mana dV dt sama dengan 0. Artinya kecepatan itu tidak berubah menurut waktu. Jadi airnya ya setingginya sama ini, segini terus. Muka airnya. Kecepatannya tetap mengalir, debitnya sama. Maka kita juga bisa menghitung titik A, titik B, titik C, dan titik D, tekanannya, gayanya, dengan asumsi aliran adalah statis atau statika. Ya, jadi statika itu ada dua kondisi, air dalam keadaan diam atau air dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap. Tidak ada perubahan. Nah, dengan dua kondisi itu, maka kita bisa asumsikan statis. Kenapa statis ingin dipilih? Lebih mudah menghitungnya. Kalau dinamis susah. Statisnya mudah. Jadi gini, ada masalah-masalah yang kita bisa selesaikan dengan mudah.
tidak perlu dipersulit, ya, diperumit, maka kondisinya statis. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi dua-duanya air dalam kondisi diam, kalau diam itu V sama dengan 0, kalau bergerak V tidak sama dengan 0, tetapi kecepatannya tetap. Jadi dua-duanya ini disebut dalam kondisi statis. Baik, saya lanjut. Nah, tekanan. Apa definisi dari tekanan? Apa itu tekanan? Gaya persatuan luas, Pak. Gaya persatuan luas. Kalau misalkan Anda punya mejanya ukurannya 1 meter kali 1 meter ya, panjang 1 meter, lebar 1 meter. Kemudian Anda berdiri di atas meja itu. Berapa tekanan yang diterima oleh meja? Berapa? Tadi berdiri di atas meja ya? Iya. Gaya berat kita terus dibagi luasan kaki, telapak kaki. Ya, ya kalau itu untuk kakinya yang di lantai ya, ya di anu saja, kita permudah di permukaan mejanya saja, nggak usah sampai kaki ya. Berapa kalau nggak sampai kaki? Di permukaan mejanya aja, kan mejanya tadi ukurannya 1 meter kali 1 meter. Terus Anda di atas meja. Misalkan berat Anda 50 kilo, ya masih mahasiswa kan masih kurus ya, 50 kilo. Nah, tekanannya berapa? Gayanya berapa dulu gaya? 500 Newton. Halo, gayanya dulu gayanya. 500 Newton. 500 Newton. Dari mana 500? Oh, masa kali gravitasi. Masa kali Masa gravitasi. kali gravitasi. Oke, masanya 50 ya, gravitasinya ambil 10 ya. Ya, Pak. Oke, anggap 500 Newton. Kemudian luas mejanya? 1, Pak. 1 meter. 1 meter persegi, Pak. 1 meter persegi. Berarti tekanannya? 500 Newton per meter persegi. Atau 500 Pascal ya. 1 Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Sama, ya. Nah, itu asumsinya bahwa gayanya tadi tersebar merata di permukaan meja seluas 1 kali 1 meter. Nah, jadi P tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luasnya. Nah, sekarang kalau saya ambil meja itu satu kotak kecil aja, ukuran setelapak kaki. Ya. Jadi kalau Anda berdiri di atas meja, berarti sebenarnya yang menerima tekanan itu adalah seluas telapak kaki saja ya. Nah, makanya kalau bagian kecil itu dari P sama dengan F dibagi A, maka tekanan pada elemen bidang atau di meja tadi itu bisa kita tulis dengan P kecil, ya, tekanan satu elemen itu sama dengan dF dA. Jadi ini artinya gaya yang bekerja pada satu elemen dibanding atau dibagi dengan luas satu elemen kecil. Jadi bisa ditulis dengan P sama dengan F dibagi A,
atau P kecil sama dengan dF per dA. Ini artinya adalah tekanan yang bekerja pada satu elemen kecil saja. Sekarang saya itu tadi bicara dengan meja. Saya sekarang mau coba menjelaskan bagaimana kalau di dalam air. Jadi ada ini permukaan air, ada permukaan air. Kemudian saya punya bidang kecil aja. Beratnya saya abaikan karena bidangnya kecil. Bentuknya saya buat segitiga supaya ada bidang miringnya. Nah, supaya ada bidang miringnya. Kemudian ini kalau bidang itu kan 3 dimensi ya. Ini ada arah ke sana sebenarnya. Ini arah ke sana. Ada tebelnya ini ya maksudnya ya. Nah, ini tebelnya satu lah, satu-satuan. Kemudian kalau di sini ini adalah sumbu X ya, kemudian ini adalah sumbu Y, ya. Maka panjang dari sini ini titik 0 sampai ujung sini itu adalah delta X. Panjang di sini itu adalah delta Y. Nah, ini adalah delta S ya, panjangnya. Panjang bidang miringnya ini delta S. Panjang bidang datarnya ini delta X. Kemudian yang ke atas delta Y. Nah, tadi tekanan P itu sama dengan F dibagi A ya. Kemudian kalau saya rubah, F sama dengan berapa? P kali A, Pak. Oke, P kali A ya. Nah, kalau yang ke atas ini, saya simbolkan dengan FY. Berapa harga FY? FY, ini kan F sama dengan P kali A. Kalau FY, PY dikalikan delta kali 1. Delta X ya. A-nya itu kan delta X dikalikan tebelnya ini ya. Tebelnya 1. Nah, satunya tidak saya tulis, tapi ini 1 saja. Jadi FY sama dengan PY delta X kali 1. Fx sama dengan PX ya, dikalikan dengan delta Y kali 1 ya. Bisa paham sampai sini? Bisa, Bu. Paham, Pak. Fs, berapa Fs? PS dikali delta S. Kali 1 ya. Nah, satunya bisa dihapus lah, karena satu semua, satu-satuan. Nah, karena kondisinya adalah statis, kita bisa tulis sigma Fx sama dengan 0. Nah, ini kita ubah. Sorry. Nah, karena ini arahnya miring, jadi kita rubah ke sana dan sini. Nah, yang ini berapa ini? PS kali delta S kali Theta. ini theta. Cos atau sin?
Kos. Kos. Kos, Pak. Kos, Pak. Tetanya di mana ini? Tetanya sini. Nah, kalau di sini tetanya di mana? Sinus atau cos? Sinus theta, Pak. Oh, sin, Pak. Ya, sinus ya. Theta. Yang sini adalah PS, delta S, cos theta ya. Nah, sehingga sigma Fx sama dengan 0, itu kita jumlahkan semua gaya yang berada atau searah sumbu X, yaitu ini, 1, dan yang ini. Sehingga Px dy dikurangi Ps ds sinus theta sama dengan 0. Nah, kemudian sigma Fy sama dengan 0, itu adalah Px dx dikurangi Ps ds cos theta sama dengan 0. Nah, ini dy kalau dengan ds itu sama dengan dy sama dengan ds sin theta. Dx itu adalah sama dengan ds cos theta. Nah, sekarang kita coba selesaikan persamaan ini. Saya lanjut ke Nah, kita selesaikan Px dy kurangi Ps dy sama dengan 0, maka Px sama dengan Ps, Px dx dikurangi Ps dx itu sama dengan 0, maka Py sama dengan Ps. Itu artinya bahwa Px sama dengan Py sama dengan Ps. Jadi, kalau Anda punya benda kecil di dalam air, bendanya kecil ya, kecil sekali. Dia akan mendapat tekanan dari arah X, dari arah Y, dari arah S itu sama. Jadi kalau Anda punya satu titik kecil di dalam air, Px sama dengan Py sama dengan Ps, atau dia dapat tekanan dari segala arah, besarnya sama. Nah, kemudian kalau Anda punya bidang yang tipis, kecil, tipis ya, melengkung begini, ini ada titik C, karena dia tipis, kecil, maka PC sama dengan PC aksen. Jadi tekanan dari bawah dan dari atas di titik C ini sama. Kalau Anda punya bidang miring, bidang miringnya tipis, kecil, di titik A ini PA sama dengan PA aksen, PB sama dengan PP aksen. Jadi kesimpulannya, untuk benda yang kecil sekali berada di dalam air, dia akan menerima tekanan yang sama dari segala arah. Mau PX, PY, atau PS, tekanannya sama. Ya. Itu untuk benda yang kecil ya. Nah, sekarang kalau besar bagaimana bendanya? Sama enggak kalau besar? Halo? Mungkin beda, Pak. Nah, kita coba lihat ya. Mungkin beda atau mungkin sama. Nah, kalau tadi kecil, sekarang saya bendanya agak besar. Ini ada segitiga, kemudian apa segitiga, sorry.
kubus ya, kubus. Dia punya berat karena dimensinya ke arah sini panjangnya dx, ke atas panjangnya dy, terus kemudian ke arah kedalaman sini dia panjangnya dz. Nah ini dx, dy, dan dz. Kemudian benda ini punya berat sendiri, yaitu dw. Nah, delta W. Nah, di setiap ini benda itu ada tekanan. Jadi kalau kita lihat itu P1 ini adalah tekanan di alasnya benda, dasarnya benda. Kemudian P2 itu tekanan di bagian atasnya atau atapnya. Ya. P3 itu di dinding kanan, P4 di dinding kiri. Nah, titik sini adalah koordinatnya X, Y, dan Z. Nah, di sini itu ada tekanan kecil besar P. Ya. Jadi pada titik X, Y, dan Z itu ada tekanan kecil sebesar V. Nah, berapa berat benda? Delta W itu bisa dicari dengan bagaimana cara mencari berat dari benda. Massa kali gravitasi, Pak. Massa kali gravitasi itu adalah berat. Nah, selain ini, kalau Anda punya ini apa spesifik gravity atau berat jenis dihubungkan dengan berat jenis, bagaimana untuk melihat berat? Berat jenis itu apa nih? Massa jenis, Pak. Berat jenis itu apa? Massa dibagi volume. Berat jenis itu adalah Itu massa jenis ya, Pak. itu massa jenis. Ya. Massa dibagi volume itu massa jenis. Kalau berat jenis gamma itu sama dengan Berat dibagi volume. berat dibagi volume kan ya? Ya. Nah, atau kalau dibalik, berat itu sama dengan volume dikalikan dengan massa jenis ya. Nah, maka delta W itu sama dengan berat jenis dari benda ini, gamma, dikalikan volume. Berapa volumenya? Dx kalikan dy kali dz. Ya. Nah, sekarang P1, nah, di tengah ini ada tekanan besar P, kecil. Maka P1 itu adalah P dikurangi dengan setengahnya ini, tekanan dari sini. Yaitu dP, dy, dy per 2. Atau kalau ini saya coret, itu kan sebenarnya seperti dP per 2. Ya, setengah tekanan. P2 karena posisinya di atas itu adalah P ditambah dengan dP dy dikalikan dy per 2. P3 itu adalah P tekanan di tengah sini ditambah dengan dP dx dikalikan dengan dx per 2. Kemudian yang di titik 4, P4 itu sama dengan P dikurangi delta P per dx dikalikan dx per 2. Jadi yang kiri, kanan itu tergantung dari posisinya terhadap P. Nah, sekarang ini adalah tekanannya. Nah, kalau gaya P1 itu berapa P1? P1. F1. F1 sama dengan satu yang di sini. Gaya tadi sama dengan apa?
P kali A. F, Pak. P kali A. kali A, Pak. Berarti P1 ya, P-nya adalah P1 Dikali kali A1-nya berapa, Mbak? delta X delta Y. X kali DY, Pak. Oke, ini ya, Anda tahu sudah. Kalau F2, berarti P2 ya. Dikalikan, A-nya adalah berapa? Delta X kali delta Z. Delta X kali delta Z. Nah, yang P1 itu bukan delta Y mestinya. Delta X dikalikan delta Z ya, luasnya. Dilihat arahnya. Jadi gini, tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Gayanya yang mana? Gaya yang tegak lurus terhadap luasnya, terhadap luas bidang tekan. Jadi luasnya itu adalah yang tegak lurus terhadap gaya. Jadi kalau gayanya ke atas, yang tegak lurus itu adalah dx dan dz. DZ, Pak. Bukan dy, dz. Kalau P3, luasnya yang mana? Delta Y delta Z. Kali dengan Z. Nah, delta Y kali delta Z. Ya, P4 juga delta Y kali delta Z. Nah. Sekarang kalau sigma FY, kok sulit menulisnya. Sigma FY itu berapa? Kalau sigma FY sama dengan 0, gayanya mana saja yang ada? Ayo, berapa? Sigma FY sama dengan 0? F2 kurang F1. F2 ke bawah. Kurang F1 kurang F1 tambah delta W. Ya, gini dulu. Anda harus konsisten. Konsistennya itu adalah yang ke arah atas itu positif atau negatif kan gitu. Nah, kalau ke atas positif itu kita nulisnya adalah F1 ya. Ke atasnya positif. F1 dikurangi dengan F2 ya. F2-nya kan ke bawah ya. Terus ada lagi? Dikurangi F yang di tengah, Pak. Ya. Delta W ya. Iya. Sama dengan 0. Nah, kalau yang sigma X, ini sigma Y tadi, sigma X. F4. Dikurangi F3. Nah, F4 dikurangi F3 ya. Sama dengan 0. Ada perbedaan nggak sigma X sama sigma Y? Ada, Pak. Di mana? Pengaruh berat Karena ada bendanya. gaya berat ke bawah. Iya, betul ini. Kalau yang tadi, contoh pertama, yang saya jelaskan pertama, kita abaikan kan beratnya ya. Yang pertama tadi kita abaikan beratnya. Sehingga sigma Y sama dengan sigma F, sigma X. Tetapi kalau yang kedua ini, karena beratnya tidak diabaikan atau diperhitungkan, maka sigma FY ada faktor berat dari benda, sigma X tidak, karena berat itu arahnya gravitasi ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sigma FY sama dengan 0, del F1 dikurangi dengan del W dikurangi del F2 sama dengan 0, P1 dx kali dz dikurangi gamma dx dy dz dikurangi P2 dx dz sama dengan 0. Nah, kalau tadi
diganti P1, P2-nya diganti dengan P minus dP dy kali dy per 2 dx dz dikurangi gamma dx dy dz dikurangi ini adalah P2 P plus dP dy kali dx dz dikalikan dy per 2 dx dz sama dengan 0. Kalau disederhanakan lagi karena P dikurangi P sama dengan 0 itu menjadi minus dP dy dx dy dz dikurangi gamma dx dy dz sama dengan 0. Ini dx dy dz bisa dicoret sehingga tinggal dP dy sama dengan minus gamma. Nah, ini jadi perubahan tekanan dy itu adalah arah sumbu y vertikal itu adalah minus gamma. Nah, kenapa minus? Karena tadi asumsinya kalau ke atasnya adalah positif, sehingga dia minus tandanya. Jadi kalau ditulis lagi, yang ini yang dx, ya, dx itu P4 dy dz dikurangi P3 dy dz sama dengan 0. Ini dimasukkan P4 dan P3-nya, kemudian ketemu dP dx sama dengan 0. Apa itu artinya kalau dP dx sama dengan 0? Apa maksudnya dP dx sama dengan 0? P tekanan, X-nya adalah arahnya. Tekanan di sumbu X-nya konstan. Betul. Jadi tekanan pada arah sumbu X itu tidak berubah. Nah, sedangkan yang tadi tekanan ke arah sumbu Y itu adalah fungsi dari atau sama dengan gamma. Jadi dia berubah. Nah, dengan demikian kesimpulannya kalau benda itu punya berat sendiri, punya massa yang cukup besar atau berat sendiri, berada di dalam air, maka tekanan yang diterima arah sumbu X-nya dia sama. Anda geser-geser itu kalau kedalamannya tetap dia akan sama, tetapi arah sumbu Y-nya berubah. Nah, jadi contohnya begini. Anda kalau punya teman berdua ya, badannya sama besarnya, beratnya sama. Kalau Anda menyelam berdua pada kedalaman yang sama, ya, Anda dan teman Anda si A dan si B akan menerima tekanan yang sama. Tetapi kalau si B menyelam lebih dalam dari si A, maka tekanan yang diterima oleh si B akan lebih besar dari si A. Nah, jadi tekanan di dalam air itu akan bertambah linear pada kedalamannya. Jadi kalau ini saya tuliskan P, tekanan di dalam air, dP, itu sama dengan minus gamma kali dy. Jadi kalau dy ini semakin besar, tekanannya juga akan semakin besar, karena gamma tetap ya, gamma air. Jangan lupa, biasanya kelirunya di sini. Ada yang menganggap ini adalah massa jenis atau rho. Padahal ini adalah berat jenis gamma. Jadi jangan keliru. Jadi tekanan itu sama dengan gamma dikalikan dengan kedalamannya. Nah, jadi kalau ini diintegralkan, ya, dP sama dengan dP dx kali dx sama dengan dP dy kali dy. Nah, kemudian pada titik dasarnya dP sama dengan
pada permukaannya ya, dp dx sama dengan 0 dikalikan dx itu minus gamma kali dy. Jadi dp sama dengan minus gamma dy. Nah, ini kalau diintegralkan menjadi p sama dengan minus gamma kali y. Nah, ditambah konstan. Nah, konstan ini bisa saja nanti menjadi tekanan atmosfer. Nah, sehingga P itu gampangnya itu adalah gamma kali Y. Nah, Y-nya dari mana? Dihitung dari permukaan air. Nah, ini titiknya. Nah, dari sini. Nah, ini Y. Artinya, kalau Anda menyelam sedalam 1 meter, tekanannya adalah gamma dikalikan dengan 1 meter. Kalau Anda menyelam di kedalaman 10 meter, maka tekanannya akan berubah menjadi gamma dikalikan 10 meter. Anda menyelam 30 meter, P sama dengan gamma kali 30 meter. Oke, jelas ya? Nah, gampang sekali, jadi itu asalnya tekanannya dari situ. Nah, jadi ini tekanannya muka air, kemudian tekanan di titik 0 di dasar itu ada sama dengan P0, P0 sama dengan minus gamma kali 0 plus C, maka persamaannya menjadi P sama dengan minus gamma kali Y plus P0. Kalau di permukaan ini karena berbatasan dengan udara, tekanan di permukaan sama dengan P atmosfer, maka P atmosfer sama dengan minus gamma kalikan H plus P0. Maka bisa dirubah P0, P di titik dasar, itu sama dengan tekanan atmosfer, tekanan udara, ditambahkan dengan gamma kali H. H itu adalah jarak dari permukaan air ke titik dasarnya atau titik 0. Jadi kalau Anda berada di dasar kolam, tekanan yang Anda terima dari air itu sama dengan P atmosfer ditambah dengan gamma dikalikan kedalaman air di dasar kolam tadi. Oke, ini kondisi batasnya. Sekarang kalau di titik A atau di kedalaman tertentu ya sama dengan PA, tekanan di titik A itu sama dengan gamma kali HA. HA ini jarak dari permukaan air ke titik A ditambah dengan P atmosfer. Ya. Jadi gampang, tekanan di dalam air itu sama dengan gamma dikalikan jarak dari permukaan air ke titik yang Anda mau hitung tekanannya. Nah, kalau Anda menggunakan P atmosfer, itu namanya tekanan absolut. Kalau P atmosfernya tidak dipakai, jadi PA sama dengan gamma kali HA, maka itu dinamakan tekanan relatif ya. Jadi gamma itu adalah berat jenis zat cair, bisa air, bisa minyak, bisa air laut, air tawar, bisa zat cair yang lainnya. Jadi P atmosfer, P atm ini adalah tekanan atmosfer. Jadi kalau Anda punya wadah bejana seperti yang kiri dan seperti yang kanan ini, di titik A dan titik B pada kedalaman sebesar H, maka tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B, yaitu gamma kali H. Jadi tidak dilihat dari bentuk wadahnya. Yang dilihat adalah jarak dari permukaan air ke titik yang Anda mau hitung. Mau wadahnya seperti botol, ya, atau wadahnya seperti drum, tangki, besar, atau kecil, yang penting adalah jaraknya ini. Berapa jarak dari
permukaan air ke titik yang Anda mau hitung tekanannya. Nah, ini contoh. Nah, jadi P tadi, P sama dengan gamma kali H, atau H sama dengan P per gamma. Ya. Sekarang, kalau P itu disebut dengan tekanan, kalau H itu adalah tinggi tekanan. Jadi, pertanyaannya, berapa tinggi tekanan air sebesar 49.000 Pascal. Jadi, gini. Pada kedalaman berapa itu terjadi tekanan sebesar 49.000 Pascal. Nah, gamma H2O itu adalah gamma itu sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi, jadi 1000. Nah, ini saya tulis lagi aja biar enggak gamma H2O sama dengan rho kali G ya. Rho-nya berapa? 1000, Pak. 1000 apa? 1000 kilogram Per meter kubik. Oke, meter kubik. Kalikan G-nya 9,8 ya, kita bisa ambil itu. Apa ini G satuannya? Meter per second kuadrat. Second kuadrat ya. Nah, ini itu menjadi 9.800 Newton per meter kubik. Nah, sekarang H itu sama dengan P tekanannya 49.000 Newton per meter persegi dibagi 9.800 Newton per meter kubik. Itu ketemu 5 meter. Jadi pada kedalaman 5 meter, ya, begini, ini muka air, titik ini kedalaman 5 meter, terjadi tekanan sebesar berapa? Iya, 49.000 Pascal ya. Nah, gitu. Nah, ini nulisnya nggak bagus. Jadi, kalau P disebut dengan tekanan, kalau H disebut dengan tinggi tekanan. Nah, jadi kita pelajari dasarnya dulu. Nah, setelah itu kita hitung bagaimana kalau Anda membuat struktur yang ada di dalam air. Nah, berapa tekanan yang diterima struktur itu, supaya Anda bisa menghitung beban, kemudian Anda bisa mendesain dimensi struktur tersebut. Jadi kalau beton, berapa tebal betonnya yang diperlukan, berapa tulangannya, kan gitu. Nah, arahnya ke sana. Oke, ada pertanyaan? Ini tekanan positif dan tekanan negatif. Jadi kalau ini P atmosfer tadi, jadi kalau positif itu dia berada lebih tinggi dari tekanan air udara. Kalau dia lebih rendah dari tekanan udara, itu namanya tekanan negatif. Jadi 1 atmosfer itu adalah 7.760 mm Hg. Anda sudah tahu 1 atmosfer. Nah, ini jadi sebenarnya tekanan 1 atmosfer itu sama dengan 10,336 meter H2O. Artinya pada kedalaman air 10,336 meter. Nah, untuk mengukur tekanan itu ada alat ukur, Bourdon gauge atau manometer. Jadi tekanan bisa diukur dengan yang paling mudah udara. Anda sering lihat ya di ini apa gas LPG itu ada tekanan ya, ada pengukurnya. Jadi itu kalau udara.
Sekarang kalau saya punya pipa, Anda pernah tahu pipa PDAM bocor? Pernah lihat pipa PDAM bocor? Pernah. Nah, kalau belum dibocori ya, biar tahu. Tapi yang punyamu saja yang di rumah, bukan yang punya PDAM. Apa yang terjadi kalau pipa itu Anda lubangi? Akhirnya keluar, Pak. Airnya keluar. Nah, Anda tahu tekanan tinggi sama rendah dari mana kalau air keluar? Lubangnya, Pak. Bukan dari lubang itu tadi, ya kan Anda sudah lubangi. Oh, kalau Anda tahu bahwa tekanan ini tinggi, oh ini rendah, dari mana Anda bisa tahu? Mancurnya, Pak. Keluarnya airnya, Pak. Nah, kalau yang mancur tinggi itu apa tekanannya? Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Jadi semakin tinggi mancurnya ya tekanannya semakin besar kan gitu ya. Jadi dalam pipa itu terjadi dorongan yang besar, tekanan yang besar, sehingga begitu Anda lubangi dia akan keluar mancur tinggi. Nah, saya punya pipa ini A ini pipa. Nah, ini pipa. Jadi awalnya begini. Benar. Saya ingin tahu tekanannya yang terjadi pipa ini. Saya lubangi. Kemudian saya pasang pipa kecil ke atas ini. Pipa kaca yang transparan ya, biar kita bisa lihat. Saya pasang begini. Nah, apa yang terjadi setelah saya pasang pipa? Karena ini di A ini ada tekanan, maka airnya naik ya ke atas ini. Sampai saya lihat permukaan airnya ada di sini. Oh, saya lihat permukaannya. Nah, saya ukur dari dasarnya ini. Dari dasar dari tengahnya pipa ke permukaan air, oh ini setinggi H. Nah, kalau di tengah pipa ini saya beri titik A, maka tekanan di A itu sama dengan gamma dikalikan H. Gampang ya? Jadi semakin tinggi tekanannya, nanti H ini akan semakin tinggi. Kalau tekanannya rendah, dia akan turun. Nah, jadi ngukurnya gampang. Nah, pipa tadi, berapa dia naiknya ini, itu adalah tekanan di titik A. Kalau Anda tidak punya alat ukur, ya. Jadi dengan melubangi pipa, bisa. Nah, ini adalah prinsip kerja dari alat ukur manometer atau pisometer tunggal. Nah, jadi dia hanya mengukur secara vertikal ya berapa tinggi muka air terhadap titik yang kita maksud, yang kita mau hitung. Nah, dalam ini adalah titik A, karena titik A ada di tengah-tengah pipa. Ini ada manometer YouTube. Ya. Kenapa disebut YouTube? Ya bentuknya seperti huruf U ya. Jadi sebelum ada YouTube yang Anda lihat tiap hari itu sudah ada manometer ini, YouTube. Nah, jadi manometernya itu dibelokkan begini, terus ke atas. Kenapa kok enggak di ini? Ya. Bisa saja ada kesulitan untuk membuat lurus di atas pipa ini. Nah, maka dia dibelokkan begini. Nah, berapa besar tekanannya? Nah, tekanannya besarnya sama. Prinsipnya adalah diukur dari tinggi muka air vertikal ke bawah sampai ke titik A. Jadi H ini. Jadi bukan sepanjang pipa ini. Bukan air yang sepanjang pipa ini, tapi adalah jarak dari muka air sampai ke titik A secara vertikal ke bawah ya. Jadi tekanan itu
kita harus konsisten mengukurnya dari muka air vertikal ke bawah sampai ke titik yang kita ingin ukur atau ingin kita hitung. Nah, kalau yang gambar kedua, ini muka airnya di bawah, kemudian ini. Yang ini apa maksudnya kok muka airnya bisa sampai ke bawah? Harusnya ke atas ya. Kenapa kok bisa ke bawah? Kalau rendah, Pak. Lebih kalau yang kecil daripada atmosfer. ya, kalau yang kiri itu airnya didorong ya, didorong, sehingga terjadi tekanan, kemudian Anda lubangi dia naik. Nah, kalau yang kanan, Didorong mungkin, Pak. kalau yang kiri didorong, mungkin, Pak. nah ini kebalikannya, disedot atau dihisap. Ya, sehingga airnya malah turun. Nah, berapa tekanannya? Sama dari muka air ke titik A, jarak vertikal ini. PA sama dengan, nah, karena ini adalah turun, itu Anda tanda negatif, itu namanya hisap gamma kali A. Ya. Jadi tekanannya adalah tekanan negatif karena hisap tadi. Jadi arahnya berlawanan, bukan didorong tapi dihisap. Nah, ini juga begitu, kalau Anda punya pipa, kemudian pipa kecilnya itu miring, boleh. Miring juga enggak apa-apa, belok-belok juga boleh. Tetapi yang diukur tekanannya tetap konsisten, bahwa jarak dari muka air vertikal ke bawah sampai ke titik A. Ya. Jadi bentuknya mau vertikal, pipa kecilnya itu, mau miring, mau berbelok-belok, itu tidak masalah. Yang diukur bukan panjang pipanya, tetapi yang diukur adalah jarak dari muka air vertikal ke bawah sampai ke titik A. Ya, jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke, gampang kok ya. Tapi supaya Anda tidak salah. Kita sampai jam berapa kuliah? 5.20. Oh, masih ada waktu ya. Oke. Nah, ini ada diferensial manometer. Diferensial itu misalkan begini, saya punya pipa A dan saya punya pipa B. Jadi saya punya dua pipa. Nah, kalau ini saya hubungkan dengan pipa, maka pipa A dan pipa B dengan tekanan yang berbeda, itu nanti menghasilkan kondisi yang berbeda. Atau misalkan salah satu pipa saya ketahui tekanannya, maka yang lainnya saya bisa ketahui. Nah, ini pipa A, itu punya cairan berwarna ini. Kemudian berwarna biru muda, jadi titik A di sini, di pipa kiri di tengahnya, kemudian ada titik C. Ini titik C itu ada batas antara dua cairan. Nah, jadi gini, kalau kita hanya menggunakan air tadi, air itu kan massa jenisnya ringan ya, maka kalau dia terdorong dia berubahnya tinggi. Kalau kita tidak mau tinggi, kita pakai cairan yang massa jenisnya lebih tinggi, misalnya air raksa. Nah, kalau ini ada air raksa, maka dia mendorongnya itu akan lebih kecil, karena massa jenis air raksa 13 kali dari air. Jadi dia seper-13-nya. Nah, jadi ini cairan yang biru tua ini terdorong ke sini, ke titik E. Nah, di sini ada titik E. Nah, kalau dari gambar ini, tekanan di pipa A sama pipa B besar mana? Dari gambar ini. Besar A, Pak. Kenapa kok besar A? karena lebih mendorong.
Ya, yang Anda lihat yang biru itu S3 itu ya. Warna biru itu kan kedorong ke arah pipa B ya. Maka tekanannya lebih tinggi. Kalau tekanannya sama, maka titik C dan titik E itu akan sama. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung ini? Ada dua cara. Jadi tadi tekanan itu hanya berubah pada arah sumbu Y, kedalaman. Sumbu X-nya sama ya, tetap ya tekanannya. Tadi sudah dibuktikan bahwa kalau kedalamannya sama, X-nya sama, maka tekanannya adalah sama. Dari titik A, B, C, D, E, itu mana yang tekanannya sama? Titik mana? C dan D, Pak. D, Pak. Ya, karena dia satu garis sumbu X ya. Nah, berarti P di titik C itu sama dengan P titik D. P di titik C itu berapa harga besarnya? PC? Gamma dikali H1 ya, Pak? PC itu adalah, di sini ada tekanan dulu, PA. Ya. PA. Nah, tadi kan tekanan kalau semakin ke bawah, semakin besar ya. Berarti ditambah dengan, tadi benar, gamma 1 ya, ini cairan 1 dikalikan dengan H1. Kalau titik D, berapa tekanannya? P di titik D. Anda pakai B. Pakai pipa B. Sama prinsipnya dengan di A. Berapa? PB ditambah Ya, PB H2 dikali gamma 2, Pak. Oke, ditambah dengan gamma 2 kali H2 ya. Terus, ada lagi? Kan belum sampai dengan E. Baru sampai belum sampai D, baru sampai E. Ditambah gamma 3 kali Betul, H3. tambah gamma 3 kali H3 ya. Nah, ini S. Apa itu S? S itu adalah gamma titik-titik dibagi dengan gamma air ya. Kalau S sama dengan 1, itu artinya bahwa cairan itu, ini adalah gamma cairan ya. Cairan yang lain dibagi dengan gamma air. Jadi kalau S sama dengan 1, gamma cairan itu sama dengan gamma air, atau cairan itu sama dengan air. Kalau S lebih besar dari 1, berarti gamma cairan itu dikalikan S, gamma cairan itu sama dengan gamma air dikalikan S tadi. Nah, jadi yang di sini gamma cairan itu bisa saya tulis S kali gamma air ya. Maka di sini saya bisa tulis PA ditambah S1 kali gamma, saya tidak usah tulis gamma air kali gamma, dikalikan dengan H1, itu sama dengan PB ya.
ditambah dengan berapa? S2 ya. Kalikan dengan gamma, kalikan H2, terus ditambah dengan S3 dikalikan dengan gamma, dikalikan dengan, ini H2 bukan H3. Ini H3. Ya. Maka Anda bisa sederhanakan menjadi PA minus PB. Jadi beda tekanan antara titik A dan titik B itu sama dengan, nah ini ke sini ya. Ini turun. Jadi PB, PA minus PB itu sama dengan S2 gamma kali H2 ditambah S3 gamma kali H3 minus S1 gamma kali H1. Nah, itu di sini ada sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi PA minus PB sama dengan gamma 2, H2 tambah gamma 3, H3 dikurangi gamma 1, H1. Nah, kalau di sini dibagi gamma H2O semuanya, maka PA minus PB sama dengan gamma 2 dibagi dengan gamma 2 H2O kali H2 plus gamma 3 bagi gamma 2 kali 3 minus gamma 1 bagi gamma 2O H1, atau PA dibagi dengan gamma itu adalah HA, PB dibagi gamma itu adalah HB. Jadi tinggi tekanan di A dan tinggi tekanan dikurangi tinggi tekanan di B itu sama dengan S2 H2 plus S3 H3 dikurangi S1 H1. Jadi itu tinggi tekanan, beda tinggi tekanan antara titik A dan titik B. Bisa jelas? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Sudah ngantuk? Belum, Pak. Iya, kamu yang belum, yang lainnya ngantuk. Nah, kalau dibalik gimana? Tekanan A lebih tinggi, Pak. Tekanan A lebih tinggi dari B. Nah, ngitungnya perbedaan tekanan di titik A dan B gimana? Saya juga bisa ngitung dengan cara gini. Contoh ya, sebentar. Saya ulangi di sini. Saya tidak melihat C sama dengan B, saya tidak pakai ini. Tapi saya mulai dari PA. PA, saya berjalan dari titik A ke titik B. PA. Perjanjiannya, kalau saya berjalan ke bawah, tekanannya itu makin besar, berarti positif ya. Kalau saya ke atas, perjalanannya ke atas, tekanannya menjadi lebih kecil atau negatif. Sekarang saya di titik A, saya tulis PA. Nah, kemudian, kalau saya pindah dari A ke titik C, itu saya tambahi dengan apa? Kan ini ke bawah ya. Saya tambahi dengan apa? Saya sekarang di titik C. Gambar dengan gamma 1 H1 ya. Betul. Nah, sekarang saya di titik C. Nah, dari titik C
Nah, tekanan kan pada titik yang sama, kedalamannya, dia tekanannya sama. Maka saya dari titik C, saya tidak muter ini, tapi saya langsung potong ke sini. Saya ke titik D. Nah, saya posisi sekarang di titik D, tapi tekanannya tetap masih, karena sama dengan C. Saya sekarang mau pindah dari D ke E. Berapa tekanannya? Ditambah atau dikurang? Kurang. Nah, karena naik ya, dari D ke E itu naik, saya harus kurang. Kalau dari A ke C tadi turun, saya tambah. Kurang. Dikurang berapa? H3. Sama 3 Gamma kali 3. 3. Betul, H3. Terus saya sampai di titik E sekarang. Saya menuju ke titik B. Ditambah atau dikurang? Min D2. Minus ya. Berarti gamma 2 H2. Nah, sekarang saya sudah di titik B, maka sama dengan PB. Jadi kalau saya ubah PA minus PB sama dengan gamma 2 H2 tambah gamma 3 H3 minus gamma 1 H1. Oke, sama kan ya hasilnya dengan yang tadi? Iya. Jadi serah Anda mau milih berjalan seperti itu atau mau cari PC sama dengan PD. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Berapa ini? Beda tekanannya. Oke, saya mulai dari titik A. Kita coba, ayo Anda kasih tahu saya. PA. Saya di titik A. Kemudian saya pindah ke titik mana? Dari A. C. C. Berarti apa naik ya? Ya. Nah, naik minus atau plus? Minus. Nah, di minus berapa? Gamma 1 Oke. Gamma 1 H1. Oke. Di titik C saya bisa geser ke D ya, kan sama ya? Nah, Iya, Pak. sekarang posisi saya di D. Dari D pindah ke Seharusnya bawah E, sini. Pak. Ya, E ya. Oke. Gimana? Untuk pindah ke E ditambah atau dikurang? Tambah, Pak. Tambah karena turun ya. Ya. Tambah berapa? Gamma 3 H3. Gamma 3 H3. Nah, sekarang saya di titik E. Saya mau pindah ke titik B. Tambah atau kurang? Tambah, Pak. Tambah, Pak. Tambah karena turun ya. Tambah. Terus pokoknya janjiannya gitu. Kalau naik di kurang, kalau turun ditambah. Ditambah berapa ini? Gamma 2 H2, Pak. Gamma 2 H2. Sudahlah sampai di titik B sama dengan PB ya. Nah, sudah. Jadi nanti mau dibelok-belokkan, mau ditekuk-tekuk pipanya, Anda bisa memahami ya sudah, bisa membuat persamaannya. Oke, jadi nanti saya berikan contoh perhitungannya, Anda bisa latihan untuk menghitung beda tekanan dalam suatu manometer. Ada pertanyaan kan?
Jadi yang perlu diingat tadi, tekanan itu berubah ke arah vertikal. Kalau tidak, ini kita ngomong tekanan air ya, tekanan air. Jadi tekanan berubah vertikal ke bawah. Jadi semakin ke dalam, tekanannya semakin tinggi. Dia fungsi dari kedalaman. Jadi makanya P sama dengan gamma kali H. Jadi kalau Anda menyelam sedalam 1 meter, maka tekanannya adalah gamma air dikalikan dengan kedalaman 1 meter. Jarak muka air ke titik itu. Pada kedalaman 10 meter, tekanannya adalah gamma air dikalikan jarak dari muka air ke titik itu sebesar 10 meter. Sudah itu tekanannya. Alat untuk mengukur tekanan, manometer, prinsipnya sama lagi. Diukur tekanan itu adalah besarnya sama dengan gamma dikalikan dengan jarak dari muka air ke titik itu. Nah, kalau di dalam pipa, dalam manometer pipa YouTube, maka kita bisa cari tadi dari titik A sampai ke titik B, ya kan? Diferensial manometer. Oke. Jadi nanti kalau Anda ini ya, kenapa kok kita belajar ini? Jadi kalau Anda nanti ada proyek membangun pipa, jaringan pipa, bisa pipa PDAM, bisa pipa minyak, dan sebagainya. Di situ diukur tekanannya berapa. Nah, ada alat ukurnya. Nah, jadi kalau ininya gini, kalau tekanannya besar, ya tekanannya air di dalam pipa besar, pipa itu punya batasan. Misalkan pipanya dari besi, tebelnya sekian dari pabrik, itu dia hanya mampu menahan tekanan berapa. Nah, jadi Anda harus tahu antara kekuatan pipa dengan tekanan yang sedang mengalir atau yang bekerja. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda mengalirkan tekanan atau ini tekanan yang bekerja itu melebihi dari kemampuan pipa. Apa yang terjadi kalau tekanannya lebih besar dari pipanya, dari kemampuan pipa? Pecah mungkin, Pak. Pecah, Pak. Ya, pecah, meledak, ya. Atau begini, dibalik. Kalau Anda harus mengalirkan cairan dengan tekanan sekian, Anda bisa mendesain pipa diameter berapa yang harus dipakai, tebelnya apa, materialnya apa, arahnya ke sana. Jadi suatu saat nanti Anda bisa merencanakan jaringan pipa, oh ini ada air, saya mau mengalirkan dari ketinggian ini sampai ke sini, misalkan dari Pasuruan ke Surabaya. Berapa besar tekanannya? Nah, tekanannya sudah dihitung, besarnya sekian, debitnya sekian. Maka Anda bisa mendesain, oh ini harus pipa baja, tebelnya sekian. Karena di dalam pipa itu sudah ada pipa diameter sekian, tebelnya ini, nanti tekanan izinnya berapa. Pipa diameter yang lebih tebal, tekanannya izin. Nah, disitulah Anda bisa memilih nanti. Nah, itu salah satu aplikasi untuk tekanan air dalam pipa manometer. Gitu. Jadi kalau aliran air di dalam pipa itu ada dua ya. Ini. Misalkan begini, Anda langganan PDAM ya,
ada dua faktor yang penting. Satu adalah debit, yang kedua tekanan. Debit itu ini jumlah air yang mengalir, berapa liter per detik. Nah, jadi kalau debitnya kurang, ya Anda nggak kebagian. Jadi misalkan Anda satu kampung atau satu kecamatan, penduduknya 1000, debit airnya kecil, ya nggak kebagian, hanya sebagian orang yang dapat. Yang kedua adalah tekanan. Kalau tekanannya kurang, airnya tidak bisa mengalir sampai ke rumah Anda. Jadi ada airnya tapi tidak bisa ngalir. Makanya kadang-kadang ada yang rumahnya itu PDM-nya kecil. Nah, itu antara dua, debit airnya atau tekanannya, atau dua-duanya yang tidak bisa bekerja. Jadi kadang-kadang PDM itu hanya nyala pada waktu malam. Nah, tekanan itu berkurang. Nah, jadi saya gini, kalau Anda di rumah siram-siram, pernah kan ya siram-siram cuci mobil atau apa ya, menggunakan selang yang panjang sama pendek, airnya mancurnya besar mana? Pendek, Pak. Kenapa kok yang pendek lebih besar? Gesekannya lebih kecil, Pak. Iya, karena Anda pipanya panjang itu, dia melewati pipa yang panjang, terjadi gesekan yang lebih besar. Ada kehilangan tekanan di sana. Kehilangan energi. Dia berubah energinya. Nah. Kalau Anda ini pakai selang untuk memperbesar tekanan bagaimana? Dipempetkan ukurannya, Pak. Ya, di ujungnya itu Anda pencet ya. Keluarnya kecil, tekanannya menjadi lebih besar. Kalau Anda punya rumah lantai 2 atau lantai 3, terus PDM-nya nggak bisa naik, airnya nggak bisa ke atas, gimana? Dipompa, Pak. Nah, dipompa itu berarti menambah apa? Energi, Pak. Ya, menambah energi, menambah tekanannya ya. Jadi air PDM Anda taruh di tandon, kemudian dari tandon bawah Anda pompa ke atas. Nah, pompanya itu ya ini. Jadi seperti itu. Oke, baik. Saya rasa hari ini cukup. Nanti ada contoh perhitungan, ada latihan supaya Anda bisa lebih paham dengan menghitung tekanan tadi. Jadi yang pertama tadi tekanan dalam pipa, nanti selanjutnya kalau ada struktur yang ada di dalam air, seperti bendungan, pintu air,